Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ihsan Storia. Ketemu lagi di channel ini, channel yang akan menceritakan tentang sejarah-sejarah. Jangan lupa subscribe, like, comment, share untuk mensupport dan mendukung channel ini. Simak sampai habis agar tidak salah paham dan salah tangkap. Selamat mendengarkan, terima kasih. Ibnu Sina adalah salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Sebagai seorang filsuf, dokter, dan pemikir, ia memberikan kontribusi luar biasa yang masih berpengaruh hingga saat ini. Lahir pada tahun 980 Masehi di Uzbekistan, Ibnu Sina tumbuh menjadi sosok jenius yang mengubah dunia kedokteran, filsafat, dan berbagai bidang ilmu lainnya. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Jangan di-skip supaya tidak salah paham dan salah tangkap. Ibnu Sina, ilmuwan Islam paling berpengaruh di dunia. Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, adalah salah satu ilmuwan Islam paling berpengaruh dalam sejarah. Ia lahir pada tahun 980 di Afsona, dekat Bukhara, wilayah yang kini termasuk dalam Uzbekistan. Sejak kecil, Ibnu Sina menunjukkan kecerdasan luar biasa. Pada usia 10 tahun, ia telah menghafal Al-Quran. Dan sebelum menginjak usia 18 tahun, ia telah menguasai berbagai disiplin ilmu, termasuk kedokteran, filsafat, matematika, astronomi, dan logika. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Al-Qanun fi Al-Tibb, The Canon of Medicine, sebuah ensiklopedia medis yang menjadi rujukan utama di dunia Islam dan Eropa selama berabad-abad. Dalam buku ini, Ibnu Sina membahas berbagai penyakit, metode diagnosis, serta prinsip pengobatan yang tetap relevan hingga era modern. Selain itu, ia juga menulis kitab Al-Shifa, sebuah ensiklopedia filsafat dan ilmu pengetahuan yang mencakup logika, fisika, dan metafisika. Selain sebagai dokter dan filsuf, Ibnu Sina juga berkontribusi dalam bidang matematika dan astronomi. Ia mengembangkan teori tentang gerakan planet serta membahas konsep inersia yang menjadi dasar bagi perkembangan ilmu fisika modern. Pemikirannya memengaruhi banyak ilmuwan Eropa selama Renaissance, menjadikannya salah satu tokoh terpenting dalam sejarah sains. Ibnu Sina meninggal pada tahun 1037 Masehi di Hamadan, Persia, Iran. Namun warisan intelektualnya terus hidup dan menjadi bagian penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Selain kontribusinya dalam ilmu kedokteran dan filsafat, Ibnu Sina juga memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu kimia, psikologi, dan musik. Ia meyakini bahwa musik memiliki efek terapeutik bagi kesehatan jiwa dan tubuh, sehingga ia memasukkannya dalam metode pengobatan. Dalam bidang psikologi, Ibnu Sina meneliti hubungan antara emosi dan kesehatan fisik. Ia memahami bahwa kondisi mental seseorang dapat mempengaruhi kesehatannya secara keseluruhan. Gagasan yang kini menjadi dasar dalam psikologi modern dan psikosomatik. Ia juga membedakan antara berbagai jenis gangguan mental, termasuk depresi dan skizofrenia, serta mengembangkan metode pengobatan yang melibatkan terapi bicara dan obat-obatan alami. Di bidang kimia, Ibnu Sina menolak gagasan alkimia yang menyatakan bahwa logam biasa dapat diubah menjadi emas. Ia menekankan pendekatan ilmiah dalam penelitian kimia dan mengembangkan metode destilasi serta pemurnian zat yang masih digunakan hingga saat ini. Pengaruh Ibnu Sina tidak hanya terbatas pada dunia Islam, tetapi juga merambah ke Eropa pada abad pertengahan. Karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi bagian dari kurikulum universitas di Eropa selama berabad-abad. Bahkan, Canon of Medicine digunakan sebagai buku teks utama di sekolah-sekolah kedokteran di Eropa hingga abad ke-17. Warisan Ibnu Sina tidak hanya berupa teori dan buku, tetapi juga semangat ilmiah yang mendorong manusia untuk terus mencari kebenaran melalui observasi, eksperimen, dan pemikiran rasional. Hingga hari ini, ia tetap dihormati sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah peradaban manusia.
Warisan dan pengaruh Ibnu Sina di dunia modern. Ibnu Sina tidak hanya dikenal sebagai ilmuwan brilian di zamannya, tetapi juga sebagai pemikir yang membawa revolusi dalam cara manusia memahami ilmu pengetahuan. Pendekatannya yang berbasis logika, observasi, dan eksperimen menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu di berbagai bidang. Dalam bidang kedokteran, metode diagnostik dan terapeutiknya masih digunakan hingga saat ini. Ia adalah salah satu ilmuwan pertama yang menjelaskan secara sistematis penyakit seperti diabetes, tuberkulosis, dan meningitis. Selain itu, Ibnu Sina juga memahami pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan dalam mencegah penyebaran penyakit, suatu konsep yang baru banyak diterapkan secara luas berabad-abad setelahnya. Di dunia farmasi, Ibnu Sina mengembangkan banyak ramuan obat yang berasal dari tumbuhan, mineral, dan hewan. Metode yang digunakannya dalam meracik obat menjadi dasar bagi ilmu farmakologi modern. Bahkan, beberapa istilah yang ia gunakan masih dikenali dalam dunia medis hingga saat ini. Dalam bidang filsafat, gagasan Ibnu Sina mengenai eksistensi dan esensi memiliki pengaruh besar dalam pemikiran Islam maupun Barat. Ia mengembangkan konsep bahwa ada perbedaan antara wujud yang niscaya, wajibul wujud, dan wujud yang mungkin, mungkinul wujud, yang kemudian menjadi bahan perdebatan di kalangan filsuf Muslim seperti Al-Ghazali dan Ibnu Rushd, serta di Eropa melalui filsuf seperti Thomas Aquinas. Salah satu warisan terbesar Ibnu Sina adalah semangat intelektual yang menginspirasi banyak ilmuwan setelahnya. Ia adalah bukti bahwa Islam pada masa kejayaannya sangat mendukung ilmu pengetahuan, rasionalitas, dan eksplorasi intelektual. Bahkan hingga saat ini, banyak universitas, rumah sakit, dan institusi penelitian di berbagai negara menggunakan nama Ibnu Sina sebagai penghormatan atas jasanya dalam dunia ilmu pengetahuan. Ibnu Sina meninggalkan dunia pada tahun 1037 Masehi di Hamadan, Persia, dalam usia 57 tahun. Namun, pemikirannya terus hidup dan menginspirasi generasi demi generasi. Ia tidak hanya seorang dokter atau filsuf, tetapi juga simbol dari kejayaan peradaban Islam dalam dunia ilmu pengetahuan. Warisan intelektualnya membuktikan bahwa ilmu tidak memiliki batas, dan pengetahuan yang ia tinggalkan tetap menjadi cahaya bagi umat manusia hingga saat ini. Warisan Ibnu Sina bukan sekadar teori atau buku, tetapi semangat ilmiah yang terus menginspirasi generasi demi generasi. Pemikirannya menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern, membuktikan bahwa kejayaan Islam di masa lalu dibangun atas dasar intelektualitas dan pencarian kebenaran. Hingga hari ini, nama Ibnu Sina tetap dikenang sebagai simbol kejayaan ilmu pengetahuan yang abadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya di Ihsan Storia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.